Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa, Bapak Kepala KUA Atulintang, yang dulu merupakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Begasing. Beliau ini adalah salah seorang motivator nih bagi saya sendiri ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah datang ke Qiyas Kementerian Agama yang insya Allah menemani sahabat Qiyas kisah inspiratif dan edukasi selama beberapa menit ke depan. Dan insya Allah tema kita pun sangat menarik nih ya, yaitu puasa itu melatih kepekaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya puasa itu melatih kepekaan? Jadi kita harus tahu nih sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah. Namun ya, sebelum kita berbicara tentang masalah materi ini, kita tanya dulu nih, kita sapa dulu Bapak Mahbub Fauzi SAG MPD. Bagaimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Jadi kegiatan aktivitas bagaimana? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Lancar, alhamdulillah. Tadi pagi Bapak Kepala dari mana nih? Dari Jagong. Dari Jagong. Kebetulan anak baru pulang dari Banda Aceh, Ya. saya jemput. Mm-mm. Nah, jadi sholat subuh di Masjid Besar Rodatul Muta'alimin Atulintang. Iya. Kemudian paginya sampai ke Takengon pas anak pulang. Kemudian tadi kami ajak ziarah ke makam nenek mereka. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan lain Pak selama aktivitas Ramadan ini? Alhamdulillah bersinergi kegiatan keluarga dan juga kegiatan dinas serta kemasyarakatan. Iya, Alhamdulillah ini berkah Masya Allah. Ramadan. Iya, betul. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, jadi sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini juga salah seorang penulis yang luar biasa nih ya. Berapa buku yang sudah diterbitkan Bapak Kepala ya? Baru dua. Dua, Masya Allah, dua nih, alhamdulillah ya. Jadi kita ini memang kalau ingin dibaca jejak rekam kita ya harus memiliki karya, dan salah satunya itu adalah tulisan. Kalau kita sudah punya karya, insya Allah nanti suatu saat walaupun kita sudah tiada, kita itu akan dikenang oleh orang banyak karena memang nama kita masih tersemai di dunia dan orang-orang bisa melihat karya-karya kita. Sebagaimana contoh misalnya seperti Imam Al-Ghazali Pak Kepala ya. Betul. Imam Al-Ghazali itu udah luar biasa tuh ya, 14 abad yang silam meninggal dunia, tapi masih saat ini kita Masih hidup baca, dengan masih hidup karya-karyanya. karya-karyanya. Insya Allah nih, alhamdulillah luar biasa. Nah, jadi sahabat Qiyas, tapi untuk masalah karya tulis dan lain sebagainya itu nanti kita bahas nih di lain waktu nih. Karena memang hari ini kita khususkan spesial Ramadan kali ini, kita ada materinya itu memang puasa itu melatih kepekaan ya. Bagaimana sih sebenarnya puasa melatih kepekaan? Nah, sekarang kita langsung saja nih kita berikan waktu kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Atulintang, Bapak Mahbub Fauzi SAG MPD. Kepada Bapak disilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, amma ba'd. Yang saya hormati Tengku Anwar yang juga merupakan motivator juga bagi saya pribadi. Masya Allah. Masih muda, ganteng, cerdas, dan tentunya banyak hal yang saya belajar dari Tengku Anwar. Para pendengar ataupun pemirsa Qiyas atau sahabat Qiyas, kisah inspirasi dan edukasi dimanapun berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa bermuajah wujuh melalui siaran ini. Mudah-mudahan dengan suasana yang berbagi ini kita senantiasa beroleh rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah dakwahnya memberikan tuntunan kepada kita jalan yang hak dan bisa kita meninggalkan hal-hal yang batin. Sahabat Qiyas dimanapun berada, diserahkan kepada kami untuk menyampaikan materi terkait dengan puasa melatih kepekaan. Jadi kita pahami bersama bahwa puasa Ramadan itu merupakan perintah wajib yang tentunya tidak asing bagi kita, karena ada firman Allah
yang sudah populer kita pahami, kita sering dengar, kita sering baca, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat tersebut kita paham bahwa puasa diwajibkan atas kita sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kita. Yang tujuan utamanya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu merupakan ibadah yang sangat pribadi dan sangat rahasia. Betul. Jadi kita pahami kalau kita lihat ibadah-ibadah dalam Islam, seperti misalnya sholat, zakat, itu kan ibadah-ibadah yang nampak. Kalau sholat dengan gerakan, betul. ada bacaan yang kita perdengarkan, terutama sholat malam, seperti maghrib, isya, dan subuh. Kemudian gerakannya nampak, ya, itu sholat. Zakat, apalagi ada barang yang kita serahkan. Haji juga demikian, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, puasa ini tidak bisa kita lihat. Betul. Orang berpuasa bisa dilihat, tapi puasanya tidak bisa dilihat. Apakah dia sedang berpuasa atau tidak? Ya, bisa jadi pagi-pagi sudah kenyang perutnya sudah kenyang. Siang dengan tampilan agak loyo, bahwa ini bulan puasa, orang akan percaya dia itu puasa. Tapi yang tahu dia puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah. Makanya memang di dalam hadis itu disebutkan puasa itu aku yang membalas. Jadi puasa itu memang puasa yang istimewa. Apa artinya ibadah istimewa, dan puasa itu hanya untuk Allah. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang akan mengganjarinya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Jadi ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari puasa ini dijelaskan bahwa puasa itu hanya untuk Allah. Allah yang akan mengganjarnya. Jadi karena puasa itu hanya untuk Allah, maka puasa itu merupakan ibadah yang istimewa. Dari ibadah puasa kita sudah paham betul dari rukunnya adalah puasa itu menahan makan minum, tidak makan tidak minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa termasuk kesenangan duniawi dan syahwat-syahwat. Jadi di sanalah akan dapat kita rasakan, terutama sekali ketika kita merasakan dahaga, haus, lapar kan, kita bisa membayangkan kita berlapar dahaga karena ibadah. Karena menjalankan perintah Allah yang sungguh besar pahalanya. Tapi sementara itu ada saudara-saudara kita yang tidak bulan puasa pun mereka tidak makan. Karena apa? Karena kelaparan. Nah, dari hal ini kita kan bisa melatih, bisa merasakan bagaimana sebenarnya lapar. Seperti kita katakan tadi, puasa bagi kita itu ibadah, tapi puasanya orang yang kelaparan itu karena keterpaksaan. Maka disinilah sebagai manusia yang punya hati nurani akan bisa merasakan betapa susahnya lapar. Nah, disinilah akan dapat kita pahami betapa dekatnya puasa itu melatih kepekaan. Dari kita merasakan lapar, kita akan merasa empati, akan merasa simpati. Bagaimana saudara-saudara kita yang keseharian karena tidak ada makanan, mereka tidak makan. Nah, empati kita merasakan kalau kita itu mereka. Jadi disinilah dilatihnya kepekaan kita dari sisi makan dan minum. Dan ini tentunya dapat dimaknai dari hal-hal yang lainnya. Dari misalnya interaksi dalam kehidupan keluarga ketika kita sedang bulan puasa. Kepekaan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang anak atas istri dan ibu kita. Bagaimana kita bisa melihat, bisa menyaksikan sendiri orang yang paling sibuk, orang yang paling gigih demi keluarga dan anak-anaknya itu adalah ibu. Bangun pagi cepat untuk sahur, sementara para suami dan anak-anak itu mungkin tinggal nunggu dibangunin. Di sini juga kepekaan juga akan terlatih. Itu dari sisi keluarga. Dari kehidupan kemasyarakatan juga demikian. Orang-orang yang puasa, apabila ia seorang pemimpin akan menyadari bagaimana kepemimpinannya atas rakyatnya. Kalau kita sebagai rakyat juga akan memahami bagaimana pemimpinnya. Jadi
di sana akan muncul kepekaan-kepekaan yang dilatih dari ibadah puasa ini. Barangkali itu sebagai pengantar, tunggu mungkin nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, Masya Allah nih, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kepekaan itu lahir dari apa yang kita alami dulu, gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu tidak akan pernah bisa merasakan sesuatu kalau dia belum itu merasakan. Betul. Sama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA, bahwasanya orang yang merasakan laparnya, dahaganya, hausnya itu, maka kemudian dia itu harus peka. Oh, berarti ini yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung gitu ya. Nah, jadi kita harus peka terhadap, istilahnya itu kalau dalam bahasa biologinya itu peka terhadap rangsangan. Betul. Peka terhadap rangsangan ya. Nah, namun Pak Kepala, kami ingin tanya nih, gini. Ada orang yang mereka itu sudah betul-betul peka terhadap sosial dan lain sebagainya. Namun di satu sisi dia menyakiti si pemberinya, si penerimanya itu bagaimana tuh Pak Kepala ya? Nah, dari hal tersebutlah, dari puasa itu karena adanya rasa kepekaan akan terasah rasa introspeksi diri. Ya. Jadi apa artinya kita berpuasa? Yang kita yakini bahwa itu untuk Allah. Kalaulah kita masih mau menyakiti orang lain. Ya. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi introspeksi bagi kita. Ibadah-ibadah kita, baik sholat, puasa, hakikatnya adalah untuk memberikan jalan lurus bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim kita. Itu adalah aplikasi dari ibadah-ibadah kita. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa tentunya juga demikian. Ketika kita berpuasa, kita ingat pesan-pesan dari para penceramah yang merujuk juga dari hadis dan juga ayat-ayat Allah, bahwa puasa sebagaimana dalam hadis akan sia-sia apabila kita mengerjakan sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya. Betul. Jadi itu tentunya di sana akan muncul kesadaran bagi kita agar kita benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah, ya, makbulan. Jadi puasa yang diterima oleh Allah tentunya puasanya itu baik dan benar. Nah, ini kalau meminjam istilah dalam bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar. Jadi artinya puasanya baik dan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, dan juga hal-hal yang bisa menyempurnakan pahalanya puasa. Jangan malah mengurangi pahalanya puasa. Betul. Karena jangan sampai puasanya itu hanya merasakan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat pahala. Karena apa? Karena kita diantaranya menyakiti saudara kita. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nih, Pak ya, ada orang dia tuh memang peka terhadap orang lain, keadaan orang lain, gitu kan? Dia sudah peka. Namun memang syarat dia itu peka itu kadang-kadang harus ditonjolkan di depan publik. Apakah dia itu memposting dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika dia itu membantu, kemudian ya minimal harus diposting. Itu bagaimana tuh Pak Kepala? Jadi kalau saya barangkali melihat dari sisi yang lain, dalam hal ini sisi positif. Positifnya ya. Karena kan ada pesan dalam dakwah, sampaikan dakwah dengan bahasa kaumnya. Bahasanya sekarang itu adalah bahasa posting. Betul. Artinya begini, kita melihat dari sisi positifnya, dari sisi fastabiqul khairat. Betul. Jadi jangan sampai kita orang yang suka dalam suatu kebaikan, namun menyembunyikan kebaikan. Di sisi lain banyak orang-orang yang suka dengan kemaksiatan, memperlihatkan dengan bangganya kemaksiatan itu. Maka ketika kita dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat dakwah, karena dakwah itu kan bukan hanya ucapan, tapi juga ada bilhal yang bisa dilihat. Bisa diperhatikan oleh orang. Perbuatan. Jadi itu penting. Jadi saya melihat barangkali ketika ada orang membantu di posting, kita husnudon aja, berprasangka baik aja, itu kebaikan. Dan justru itu akan membuat iri dalam pengertian positif bagi kita. Kalau kita melihat orang yang mungkin seteratan di bawah kita bisa membantu, mengapa kita yang lebih mampu nggak mau membantu? Jangan malah menggibah, itu menggibah menghilangkan pahalanya puasa. Betul. Ria kali dia seperti itu. Kita lihat sisi positifnya saja. Jadi saya mungkin karena saya orang dakwah, mungkin melihat itu dari sisi sampaikan dakwah dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum sekarang milenial itu kan medsos. Maka
anak-anak muda yang punya potensi rijalud dakwah, ambillah itu peran-peran milenial Iya, itu, betul. media sosial, manfaatkan baik YouTube dan lain sebagainya, manfaatkan itu. Jadi itu barangkali itu Mbak Anwar. Iya. Jadi saya melihat ketika kita mengekspresikan kepekaannya, kemudian kita tayangkan, ya kita kalau kita dengan lillahi ta'ala, dengan niat fastabiqul khairat, barangkali dengan kita memperlihatkan seperti ini, orang akan terinspirasi dari Iya, situ. dari Jadi situ. cueklah dengan cibiran yang barangkali melihat dari sisi negatif. Tetap kita, walaupun barangkali itu juga akan menjadikan kita, kalau kita lalai, karena dunia ini kan melalaikan. Betul. Kalau dalam ini kita memang harus hati-hati. Jadi dalam dunia tasawuf modern, itu juga bisa kita maknai seperti itu. Nah, bagaimana kita bertasawuf dalam suasana keramaian. Jadi bertasawuf itu tidak hanya dalam kesepian. Berbuat baik boleh dalam keramaian kita perlihatkan, tapi hati kita tetap untuk Allah. Dan fastabiqul khairat yang kita kibarkan. Demi izul Islam al muslimin kita melakukan kebaikan. Kita bangga dengan anak-anak kita SD membuat kegiatan bagi takjil, diposting, diperlihatkan, kita bangga. Kan kita lihat nanti tayangan berikutnya akan muncul yang lain seperti itu. Artinya merambah. Jadi kepekaan sosial, terutama dalam sisi kemudian ia berbagi, dipernampakkan itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kita lihat dari sisi positif. Jadi logika tadi, kalau orang bermaksiat kok bangga, mengapa orang berbuat baik minder? Nah, barangkali seperti itu, Dinggu. Oke, Masya Allah. Nah, satu lagi nih, kalau hari ini kita lihat juga ada orang yang kadang-kadang itu bagaimana tuh tanggapannya tuh Pak ya? Ada orang-orang yang sekarang ini pekanya itu cuman istilahnya itu cuman untuk rating gitu, rating. Itu bagaimana? Artinya misalnya mohon maaf, ada kadang-kadang saudaranya itu tertimpa musibah. Kadang-kadang dia mengambil komersil dari musibahnya orang. Misalnya komersilnya bukan apa saja, misalnya antara, supaya postingan saya ini banyak yang lihat, like, share gitu kan. Udah, saya lihat nih ada orang yang celaka, misalnya gitu kan, kecelakaan lah, jatuh, lantas kemudian dia share. Pas jatuh itu kan dia video, ternyata ratingnya makin naik, subscribernya makin tinggi gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, kalau kita lihat dari bahasa media rating, itu makanya ada hal yang perlu kita ingatkan ketika kita mau bermedsos secara cerdas. Jadi ada istilah yang sangat dari pilihan diksinya dan sharing. Sharing. Jadi jangan hanya sekedar rating. Kita begitu dapat sesuatu yang mungkin nilai jual tayangnya itu luar biasa, apapun kita tayangkan. Jadi kita harus sharing dulu sebelum kita sharing. Jadi jangan hanya karena rating kita share terus gitu. Jadi sangat hal-hal yang tentunya ini memang dalam hal seperti ini kita hati-hati juga. Jadi fastabiqul khairatnya juga menjadi rem bagi kita untuk bisa menyaring sesuatu sebelum kita sharing, barangkali seperti itu. Artinya berarti memang untuk peka terhadap sesuatu itu ada yang istilahnya itu menimbang, ini baik, ini enggak, Pak Kepala ya. Karena memang kadang-kadang kita lihat gini juga Pak Kepala ya. Ada seseorang dia itu memang peka terhadap orang tuanya. Kata tanda petik artinya peka terhadap orang tua itu artinya kadang-kadang berarti dia itu boleh saja peka terhadap keadaan orang tua atau bagaimana. Betul. Namun karena dia itu mengejar target, kadang-kadang sekarang ini ada di media sosial, Pak Kepala. Ada Meta nih ya, Meta, FB Pro lah apa segala macam supaya dapat komersial Kemudian dia itu kepekaan terhadap orang tuanya itu dijadikan sebagai bahan juga untuk menaikkan rating. Artinya berbaktilah aku begini. Nah, apakah orang tuanya sedang misalnya sakit di foto? Ini kira-kira etis atau tidak? Nah, disinilah kalau kita punya hati nurani, itu akan bisa mengkaji ulang ketika mau mempostingnya. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu tentunya kita harus hati-hati. Jangan kita mengkomersilkan orang tua kita dengan alasan kepekaan bahwa kita sangat perhatian orang tua, kemudian kita shooting, kita tayangkan di YouTube atau di apapun agar kita dipertontonkan.
itu tentunya kita harus introspeksi, harus Iya, hati-hati. betul. Ya. Nah, jadi sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah, nih kalau akhir-akhir ini memang kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Atulintang nih gitu kan, Iya. kepekaan terhadap keluarga itu pun ada. Kita lihat misalnya ya, istri kita sedang memasak, itu kan sesuatu yang memang harus tumbuh dalam Betul, jiwa kita, betul. Pak ya, harus tumbuh dalam jiwa kita. Namun kadang-kadang juga ada nih, apakah itu layak atau tidak, mungkin disampaikanlah sama Bapak Kepala. Misalnya nih, ketika istrinya sedang memasak, lantas kemudian dia cuman pekanya itu memang yang kayak tadi gitu kan. Nah, jadi peka yang bagaimana sebenarnya yang diharapkan gitu oleh sahabat Kias. Artinya apakah peka, ini saat istri saya sedang memasak, menyetrika gitu kan, saat ini, apakah itu yang disebut peka? Itu bagaimana tuh Pak Kepala? Jadi tadi telah kita sampaikan bahwa dengan kepekaan itu akan menumbuhkan rasa empati dan simpati. Jadi seperti kita sebagai seorang suami melihat istri kita mulai dari mempersiapkan berbuka, Ya, mempersiapkan sahur ya, dengan kondisinya yang sungguh luar biasa, ya. maka kita akan muncul rasa simpati dan empati. Nah, dan dari sanalah muncul rasa sayang kita bertambah kepada istri kita. Betul. Dan kita juga ajak anak-anak kita, kita tengok tuh, Umi udah dari tadi udah nyiapin makan dari bangun tadi. Kamu tinggal bangun aja. Kok masih payah? Yeah. Jadi kita juga latih anak-anak untuk semakin berbakti kepada orang tua dengan kesadaran, dengan akal sehatnya bisa melihat, oh iya, orang tua saya, terutama ibu itu sangat susah mempersiapkan sesuatunya untuk kita. Betul. Mereka, ibu itu rela berkorban, maka anak-anak akan tumbuh. Artinya, sebagai suami, sebagai anak, di dalam keluarga, ketika muncul rasa kepekaan itu, terekspresikan dengan simpati dan empati, insya Allah keluarganya akan semakin harmonis. Iya, betul. Dan mungkin kalau suami yang suka berkata kasar pada istrinya, anak-anak yang suka enggan ketika diperintah ibunya, dengan kita ajak untuk membangkitkan kepekaan itu dalam bentuk simpati dan empati, maka hal-hal itu akan bisa hilang. Artinya suami yang suka membentak istri, lama kali bikin kopi misalnya, betul. dan lain sebagainya, nanti hal-hal itu akan hilang dan muncullah rasa kasih sayang. Semakin bertambah kepada istrinya. Artinya dari kepekaan sosial yang dilatih dari ibadah puasa ini, itu tentunya akan memwujudkan keluarga yang bahagia. Iya. Jadi itu rentetan ceritanya. Betul. Karena memang simpati, empati, muncul rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Memang artinya menarik, sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai suami ini ya siapapun lah gitu. Artinya memang harus tahu nih situasi dan kondisi, kapan dihidangkan, kapan tidak gitu ya. Nah, jangan setiap hari harus dihidangkan mulai dari kopi ini dan lain sebagainya. Ada satu saatnya kita memang harus menghidangkan dan harus membantu. Gotong royong, saling membantu. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala KUA tadi, jangan nanti kita cuman artinya bisanya tidur, kemudian pas bangun udah ada hidangan, kemudian nanti sore gitu kan, cuman ngasih ini uangnya gitu kan, kemudian udah beli dan sebagainya. Kita tidak bisa melihat bagaimana istri itu jerih payahnya. Betul. Masya Allah. Jadi sahabat Kias ini menarik nih, puasa itu melatih memang kepekaan. Kalau melatih kepekaan terhadap ibadah itu bagaimana tuh Pak Kepala? Itu lagi. Ya. Jadi dari puasa ini kita akan dilatih untuk disiplin, untuk tepat waktu, untuk jujur dan lain sebagainya. Jadi dari ibadah, misalnya adanya waktu berbuka, saudara-saudara kita yang sudah standby di masjid, sebelum waktu berbuka udah siap-siap ya. Kemudian begitu jatuh waktunya tepat berbuka, mereka akan menyampaikan informasi tiba saatnya berbuka dan azan maghrib. Kemudian juga musola-musola, masjid-masjid itu selalu ramai dalam hal mengingatkan waktu ibadah kita. Nah, baik itu menjelang sholat isya disambut dengan tarawih dan witirnya, kemudian subuh yang diawali dengan adanya imsak. Jadi di sana kepekaan kita terhadap ibadah juga terasa. Kita akan ada alarm otomatis, terlatih kan. Nah,
Dan ini tentunya diharapkan ke 11 bulan kemudian, bukan hanya pada Ramadan aja. Jadi kepekaan terhadap waktu sholat itu akan terlatih sedemikian rupa. Jadi jangan mubazirkan kita dilatih dalam suasana Ramadan ini, termasuk dalam kepekaan terhadap waktu-waktu ibadah itu, baik ibadah mahdoh maupun haru mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat itu tadi, dan juga ibadah-ibadah yang bersifat ritual, dan juga hal-hal yang lain. Di dalam bulan puasa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya melatih kepekaan sosial dalam bentuk suka membantu sesama. Ya, itu dalam Ramadan kita perhatikan adanya melatih kepekaan, adanya kebersamaan. Kita perhatikan baik itu melalui informasi grup WA, grup alumni, ada himbauan buka bersama di organisasi, kan melatih kebersamaan juga, peka dalam hal kebersamaan. Nah, seperti itu. Kita akan teringat dengan teman-teman kita yang dulu, kemudian kita bisa bukber dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang sungguh luar biasa. Artinya, di samping secara psikologis, puasa melatih kepekaan dari sisi simpati dan empati, juga melatih kepekaan kita terhadap peribadahan kita. Ibadah. Seperti itu. Kalau masalah peribadahan tadi nih, Pak Kepala, ya, ada yang orang-orang kadang-kadang enggan dia itu beribadah. Contoh, dia telah melaksanakan ibadah puasa, namun satu sisi dia tidak sholat zuhur gitu. Itu bagaimana tuh? Apanya yang kurang dari kepekaan ini gitu? Tadi kan kita ingatkan, puasa itu kita harus introspeksi. Agar puasanya kita diterima, maka hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita jangan tinggalkan. Betul. Yang bisa mengurangi pahalanya puasa juga jangan kita kerjakan. Ini kan definisi dari takwa ya. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Artinya kalau kita puasa tidak sholat kan, kalau orang Jawa bilang eman-eman temen. Sayang sungguh disayang, sudah puasa tidak sembahyang. Kan? Iya, betul. Jadi luar biasa itu. Jadi penting sekali dengan puasa, yang puasa saja, yang tahu hanya Allah. Mengapa sholat yang bukan hanya Allah yang tahu, tidak kita kerjakan. Walaupun kita bukan karena ingin diketahui orang. Artinya begini, dengan ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh lamanya untuk kita bisa menahan lapar dan dahaga karena Allah, maka akan memotivasi ibadah-ibadah yang lain. Artinya ibadah puasa ini ya merupakan ibadah yang bisa untuk merenungi diri kita, untuk bisa memotivasi ibadah-ibadah yang lain. Seperti saya sebutkan tadi, ibadah mahdah dan haru mahdah yang lain. Kalau sebelum puasa kita malas sholat, justru setelah bulan puasa kita akan semakin rajin sholat. Karena puasa ini menjadi titik motivasi dari ibadah-ibadah yang lain. Seperti misalnya, di dalam bulan puasa kan ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara terus-menerus seperti tarawih, sholat malam, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ya 11 rakaat lamanya itu, jumlah rakaatnya itu bisa kita langgengkan di luar bulan puasa. Jadi kalau sebelum bulan puasa kita malas qiyamul lail, setelah puasa kita jadi rajin qiyamul lail. Artinya kita sudah dibina. Seperti itu. Seperti pernah saya tulis, bulan Ramadan itu ibarat retreat. Kalau kemarin para pimpinan kepala daerah kita kan di-retreat di Magelang. Justru kita umat Islam di-retreat di rumah kita masing-masing, di masjid kita masing-masing. Retreat kan artinya menyingkir dari suatu keramaian untuk melatih diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, kan? Itu bahasa Islamnya kan ada disebut dengan uzlah ataupun khalwat. Hanya puasa ini retreat jamaah. Kita semua masyarakat Muslim di-retreat untuk bisa melatih kedisiplinan, melatih kejujuran. Apapun profesi kita, petani yang sebelum puasa, setelah bulan puasa semakin rajin bertaninya. Pegawai negeri yang tadinya mungkin malas masuk kantor, setelah mengikuti retreat di bulan Ramadan semakin meningkat, setia dalam melayani masyarakat. Betul. Jadi seperti itu, bukan hanya malas-malasan seperti itu barangkali. Mungkin berakah, tapi dari sisi ini tentunya kita ingin melatih kepekaan di dalam bulan puasa untuk hal-hal yang lebih luas dalam kehidupan di luar bulan puasa. Masya Allah. Jadi memang kepekaan terhadap ibadah, kemudian juga sosial, keluarga, itu memang luar biasa. Dilatih di dalam
bulan Ramadan ini, dan itu disebut juga seperti retreat kita ya. Artinya kalau ada orang istilahnya itu pelatihan dan lain sebagainya, ya itu yang dilatih gitu, yang dibina dan di bulan Ramadan itu. Nah, lain nih Pak Kepala ya, peka. Jadi peka itu kan artinya ada rangsangan gitu, rangsangan. Bagaimana cara menumbuhkan mungkin diri kita saat kita itu tidak peka lagi? Kadang-kadang kan kita tuh kayak udah malas nih gitu kan, yang artinya yang tadi misalnya melihat istrinya itu kerja dan lain sebagainya itu sudah ada kepekaan, tiba-tiba jatuh ke lain hati gitu kan. Itu bagaimana tuh Pak Kepala? Artinya tidak peka lagi nih, ibadahnya yang tadinya udah jos gitu kan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir, pas akhir Ramadan Syawal lah gitu kan, Al-Quran nggak mau lagi dibuka, tahajud nggak lagi, kemudian duha nggak lagi. Itu bagaimana tuh untuk merangsang itu lagi itu nih? Mungkin kata kuncinya agar kita tidak merugi, maka puasa yang melatih kepekaan itu melatih kita untuk selalu istiqomah, untuk berkesinambungan, untuk terus menerus. Ya, tidak hanya bulan puasa aja kita rajin ibadah, hanya puasa saja, hanya dalam puasa saja kita mempunyai perhatian terhadap pasangan kita, anak-anak kita, atau anak terhadap orang tuanya, dari sisi terlatih kepekaannya. Tapi justru kedepannya, itu tadi di dalam 1 bulan ini kan kita di retreat. Tujuannya sebenarnya di 11 bulan kemudian, buahnya itu di 11 bulan kemudian. Jangan sampai benang yang sudah terajut rapi kita cerberekan lagi, kita buyarkan lagi. Kemudian agar kita tidak merugi, maka kita istiqomah, kita konsisten, kita terus menerus seperti itu, dan tentunya dengan niat ikhlas, dengan niat tulus dan kesungguhan hati, itu penting. Barangkali seperti itu, Tengku. Ya, Masya Allah, sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir sudah jam kita nih menunjukkan waktu kita berakhir nih ya. Jadi kalau Nabi itu memang luar biasa kepekaannya, maka kita pun memang harus bisa peka bagaimana diri kita saat ini terhadap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa disimpulkan nih Pak tentang bagaimana sih puasa melatih kepekaan ini sebagai clue bagi sahabat Kias supaya ini rupanya nih ya gitu ya. Silakan kepada Bapak Mahbub Fauzi SAG MPD supaya memberikan pesan ataupun rangkuman nih dari bincang-bincang kita pada hari ini. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia dan pribadi. Dan puasa ini hanya untuk Allah. Allah lah yang akan mengganjarinya langsung atas puasa itu. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka karena puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia dan sangat pribadi, dan hanya Allah dan diri kita yang tahu, marilah kita manfaatkan betul-betul puasa ini untuk melatih kepekaan kita, kepekaan sosial kita. Dengan puasa kita bisa merasakan lapar, maka kita akan bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita. Dengan puasa kita dilatih untuk disiplin, jujur, sabar, maka ke depan di 11 bulan kemudian hal-hal itu jangan kita sia-siakan, kita istiqomah, kita teruskan. Dalam puasa kita banyak dilatih untuk beribadah banyak beribadah, maka di luar bulan puasa juga harus seperti itu. Harus kita berkelanjutan. Barangkali itulah saudaraku, sahabat Kias semuanya, dan juga Tengku Anwar yang sungguh luar biasa memandu acara ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kias, luar biasa pemaparan materi yang sangat luar biasa nih ya, puasa melatih kepekaan. Semoga kita adalah hamba-hamba yang memang luar biasa peka terhadap apa yang kita alami dan kita lihat di sekeliling kita, dan kepekaan itu harus ditumbuhkan dengan dasar keikhlasan di dalam hati. Insya Allah kalau sesuatu yang disampaikan dari hati akan diterima oleh hati ya. Jadi sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah, demikian bincang-bincang kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon dukung terus channel kita Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, dan like, subscribe, and share kepada teman-teman. Jangan cuma kita yang tahu, mohon disampaikan kepada yang lain supaya
jalan dakwah kita semakin menyebar Amin. luas. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.